Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk keadaan daripada market cap kali ini berada di area 2,33 triliun dolar teman-teman ya, yang dalam tanda kutip hari ini mengalami kenaikan sebesar 2,71%. Fair and Greed indeksnya ya, dia berada di area 60, masih sama, belum ada perubahan teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu price-nya Bitcoin dominance ya, dia masih sangat tinggi, berada di area 54,2%. Sedangkan kalau kita lihat untuk mayoritas beberapa altcoin seperti Bitcoin dan kawan-kawan teman-teman ya, Bitcoin ini sedang mengalami sedikit kenaikan ya dengan 2,33% teman-teman dalam 24 jam terakhir. Dan beberapa altcoin juga menyambut hangat gitu dengan kenaikan daripada Bitcoin tersebut ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk price action daripada beberapa altcoin teman-teman seperti Solana ya kan, XRP, Toncoin, Dogecoin ya teman-teman, kali ini sudah mengalami sedikit recover. Solana ini 5%, XRP 2,37%, dan kalau kita lihat untuk Toncoin 3%, Dogecoin ini 1,99%. Nah, Dogecoin ini apakah eventnya nanti pada tanggal 20 April akan ada ledakan dari Dogecoin? Semoga saja teman-teman ya, semoga saja ada ledakan. Syukur-syukur bisa menyentuh kepala 0,3 atau 0,5. Mantap ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi teman-teman tentang XRP. Nah, di sini kalau kita lihat real chart daripada XRP sendiri teman-teman, dia sempat menyentuh di kepala 3 ya, 3 berapa ya kalau nggak salah, terendahnya itu di area 41 ya, sorry bukan 3, area 41 teman-teman ya. Itu adalah area yang dimana dia meninggalkan shadow yang cukup panjang juga teman-teman. Dan kenapa dia mantul ya, karena dia udah kepantul nih di area sini. Kalau kita tarik ke sini teman-teman ya, nah bisa kalian lihat sendiri. Nah, dia masuk ke area sini lalu terpantul ya, karena area ini cukup kuat juga ya untuk menahan XRP biar nggak turun lebih dalam lagi ya. Sedangkan harapan terbesar saya XRP itu bisa menyentuh kepala 3 lagi gitu teman-teman, karena jaring saya di kepala 3 itu ada ya, cuman dia belum kejemput ya. Semoga saja nggak kejemput gitu teman-teman, semoga saja dia langsung recover ini dalam time frame daily ya teman-teman. Kalau kita lihat dari candlenya ya, masih kuat nih kayaknya untuk mengalami retracement kembali gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu di time frame yang lebih besar ya, seperti weekly teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya kan, bisa terlihat sangat jelas teman-teman ya. Di sini udah kejebol sebenarnya untuk trennya ya, untuk trennya kalau kita lihat dari sini ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, dia udah kejebol teman-teman, yang berarti mungkin ketika ada kenaikan teman-teman, ada kenaikan, dia akan membuat area resisten baru sebelum dia meneruskan penurunannya, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi harapan dari kita semua adalah dimana ya kan XRP ini bisa segera recover gitu. Kalau dia masih kuat untuk turun ya, ini dalam time frame weekly teman-teman masih terlihat sangat jelas ya, candlenya masih candle bearish cukup tebal, maka dia ada potensi nih buat kembali lagi turun sampai kepala 33 atau 35 gitu teman-teman ya. Di area itu perlu kita antisipasi juga sebenarnya. Akan tetapi di area kepala 41 ini sudah menjadi area yang cukup kuat juga untuk menahan harga XRP biar nggak jauh lebih dalam lagi turunnya, kurang lebih seperti itu. Harapan dari kita semua adalah semoga XRP ini kembali gitu bullish kembali dengan ada berita-berita yang cukup menarik gitu teman-teman ya. Nah, dikutip dari YouTube Day teman-teman, di mana ada sekitar 33,33 juta XRP secara misterius meninggalkan pertukaran besar untuk paus enigmatic. Oke ya. Jadi ada sekitar 33,33 XRP teman-teman ini dipindahkan dari exchange ya. Jadi kalau ada perpindahan dari exchange teman-teman, berarti di sini dominasi mungkin untuk pertahanan jangka panjang ya, semoga saja. Nah, jadi kalau kita lihat keluarnya 33,33 juta XRP secara tiba-tiba dari Binance memicu spekulasi dan menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap jalur XRP. Nah, jadi sebesar 33,3 juta XRP ini dari bursa Binance ini keluar teman-teman dan di-share oleh Paus dan keluar dari pertukaran tersebut ya. Jadi di sini seperti yang terungkap berkat laporan dari Wallstart, lebih dari 33,33 juta XRP ini meninggalkan pertukaran kripto terbesar dunia yaitu Binance. Nah, ke arah yang tidak diketahui lebih dari 1 jam yang lalu menunjukkan tujuan yang tidak diketahui ya.
Mendalam rincian transfer tampaknya token XRP senilai gabungan 16,28 juta US dollar ditarik dari alamat yang diidentifikasi sebagai alamat Binance ke alamat RHWG9 yang terakhir ini diketahui menurut penjelasan BitHub-nya telah diaktifkan awal tahun ini dengan transfer hampir 4,17 juta XRP juga dari Binance teman-teman ya. Jadi di sini namun belum ada informasi konkret mengenai pemilikan dompet tersebut setelah transfer terakhir dilakukan ke akun beberapa token XRP. Selanjutnya didistribusikan ke sejumlah platform lain termasuk Stake BitHub dan Oddbit ya. Menariknya, dua bursa terakhir adalah bursa kripto teratas di Korea Selatan saat ini hanya kurang dari 32 juta XRP yang tersisa di alamat RHWJ9 ya. Nah, jadi di sini prospek harga XRP. Jadi kalau kita lihat saat jutaan XRP berpindah antara bursa dan alamat yang tidak diketahui, harga mata uang kripto terbesar ke-7 ini mengalami fluktuatif harga yang signifikan setelah penurunan 30% sejak hari Jumat dan rebound sebesar 23% lebih lanjut. Nah, XRP berada di bawah tekanan jual baru selama 2 hari terakhir dan sebagian hasilnya sekarang dihargai kurang dari $0,5 per tokennya pada 0,49 ya, itu adalah harga daripada XRP. Nah, jadi di sini ada beberapa dari teman-teman juga yang bertanya bahwasanya Bang, apakah XRP ini masih bisa mengalami kenaikan Bang? Selama ini kan kita melihat drama yang cukup berkepanjangan antara SEC dengan Ripple gitu ya kan. Nah, dan kemarin-kemarin juga banyak hujatan sih, masa stablecoin mau ngeluarin stablecoin ya. Mau gimana lagi bro, ya memang kalau kita mengacu pada harga XRP ya memang dia sedikit kayak stablecoin ya, harganya fluktuatifnya nggak terlalu gitu teman-teman ya, naik turunnya ya di range harga itu aja gitu ya kan. Akan tetapi teman-temannya yang perlu kalian ketahui adalah yang dimana XRP ini sebenarnya memiliki peluang yang cukup bagus jika drama berkepanjangan ini berakhir ya. Peluang XRP sangat bagus jika drama ini berakhir antara SEC dan Ripple teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama ketika hal tersebut udah terselesaikan gitu ya, tidak menutup kemungkinan laju daripada XRP untuk mencapai targetnya itu sangat-sangat possible. Seperti apa? Seperti CBDC, seperti payment lah ya, intinya pembayaran lintas batas kayak gitu teman-teman ya. Dan kita ketahui bersama narasi tentang XRP ETF itu kan semakin kenceng tuh ya. Kita lihat Ethereum ETF ini udah terapprove di Hong Kong, tinggal SEC aja ya dari Amerika Serikat akankah mengapprove juga layaknya Bitcoin ETF. Semoga saja ketika itu terjadi teman-teman, maka di sini peluang lampu hijau bagi beberapa altcoin untuk masuk ke sektor ETF juga gitu teman-teman. Mantap jiwa ya, tidak luput XRP juga bisa gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP, semoga sedikit membantu. Salam cuan.